Assalamualaikum Kang A, maaf sebelumnya saya salah satu subscriber dari YouTube Kang A. Niat ingin belajar golok bareng Kang A jika diperkenankan. Atau Kang A mungkin membuka padepokan atau apa, karena saya lihat di YouTube Kang A banyak orang yang juga belajar golok. Terima kasih, sehat selalu, salam budaya. Waalaikumsalam abangku. Insya Allah sehat selalu buat kita semua, juga keluarga dimanapun kita. Amin. Terima kasih sebelumnya buat Akang dimanapun Akang, siapapun Akang. Saya lagi di Sumatera Utara Kang. Jadi insya Allah nanti nggak lama lagi saya ke Jawa Barat lagi, pastinya Banten. Saya wajib silaturahmi, saya wajib singgah. Kalau untuk padepokan, sekali lagi aku jelaskan atau saya jelaskan, aku tinggal di sini dan kita sedang sama-sama buat atau merapikan sebenarnya tempat atau wadah kelak nanti kalau kumpul atau datang keluarga atau saudara kita, kan ada tempat enggak nguplek. Aku selalu ucapkan terima kasih buat seluruh seduluranku dimanapun berada. Dan aku ulangi terus, salam budaya ini bukan perguruan silat, sekalipun aku secara pribadi dari keluarga silat. Dan kita mundur lagi ke belakang atau cerita mundur lagi, sebenarnya sudah banyak di video-video di salam budaya ini aku tampilin gitu. Ya kalau status yang numpang, karena di padepokan perguruan silat Walet Putih, yang mana mah guru atau bapak guru atau pendiri atau pemilik atau ya semua ya, maksudnya atas nama Walet Putih itu ketepatan. Dan alhamdulillah itu orang tua kandung aku, jadi kami banyak bersaudara dan ketepatan aku putra tertua, kalau anak nomor 2, karena atasku adalah kakak, setelah kakak aku barulah aku. Jadi kalau laki-laki aku putra tertua. Tapi bukan bicara pada usia tua dan muda, aku harus menyampaikan sekali lagi, kalau sudah bicara wah aku yang lebih mampu, itu kan tidak baik. Ya sekali lagi mengulang mundur ke belakang karena pertanyaannya berulang-ulang. Aku bersyukur dan gak ada habis-habisnya karena adik-adikku itu masih fit jasmani maupun rohani. Kalau aku kan sudah nggak punya kemampuan lagi untuk kesehatan dalam olahraga. Ya walaupun masih sampai saat ini masih ketua Dewan Kehormatan Perguruan Silat Walet Putih, alhamdulillah, yang diangkat langsung oleh Bapak Ma Guru di dalam Perguruan Silat Walet Putih. Tapi kalau bicara itu kan, ini kita bicara cinta dan gimana ya, aku sudah melemah fisik, melemah stamina. Makanya aku ambil jalur berawal dari anak, kan mundur lagi jadi cerita ini lur. Akhirnya ya berdirilah salam budaya ini atau sanggar kecil. Tapi ingat sekali lagi, salam budaya bukan perguruan silat. Justru malah aku dan anak-anakku juga istriku masih bertempat tinggal di padepokan perguruan silat Walet Putih. Karena ya diulang lagi, alhamdulillah, bersyukur aku pada Tuhan, bersyukur aku pada Allah, lahir dari seorang ibu, yang mana ibu yang melahirkan aku itu adalah istri dari Ma Guru atau guru perguruan silat Walet Putih. Jadi itu kan fitrah atau apa yang namanya ya, yang kita nggak minta, dan itulah yang harus kita syukuri. Karena aku lahir dinafkahi dari nafkah tradisi atau budaya, lebih tepatnya silat, dari almarhum ayah. Jadi rasa cinta terhadap silat itu insya Allah nggak akan kendur, sekalipun stamina dan fisik sudah tidak mendukung, sudah tidak punya kekuatan lagi dalam bicara fisik ya.
Kalau adik-adikku kan masih fit, jadi aku ambil jalur ini. Bukan berarti ini perguruan silat, bukan. Kalau perguruannya Walet Putih, aku memberikan izin didik dan binalah generasi muda itu, adik-adik kita, untuk ke jalur prestasi. Perguruan silat Walet Putih yang aku pelajari dari almarhum ayahku itu kan Walet Putih tanpa H. Walet Putih singkatan, yaitu singkatan dari Warisan Leluhur Tunggal Pusaka Tradisional Indonesia. Jadi dari keterbatasan kemampuanku, aku bertekad, aku pun melangkah setapak demi setapak tentang salam budaya ini yang dilandasi kebersamaan atau kekeluargaan. Maka di salam budaya aku selalu ucapkan salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Bukan hanya untukku, untukmu, tapi untuk kita semua. Begitu ya Abang. Dan ternyata si Abang usianya masih sangat muda. Alhamdulillah dalam usia muda gini Abang sudah tertarik dan wajiblah, apalagi si Abang tinggal di Tangerang. Kemarin sebelum balik ke Sumatera aku singgah di Pandeglang di rumah Ustadz Latif atau Kang Latif. Tapi kalau aku sarankan untuk si Akang, di daerah kita sana banyak kok. Insya Allah Kang Latif telah memberikan izin kepada keluarga kecil kita ini, kalau mau istilahnya dikembangkan biar semakin dekat dan erat hubungan persaudaraan, jadi tidak mengenal perbedaan pulau. Jadi Kang Latif izin beserta Teteh untuk berbagi tentang seni permainan golok yang segini ini, maksudnya yang sebatas ini kepada adik-adik santri di sana. Itu pun jika yang berminat. Gitu ya Kang. Nah, jadi kalau nanti di sana Akang juga sebenarnya banyak sih Kang, tapi kalau si Akang ingin memang ke salam budaya atau ke kita, ya nggak apa-apa, kita kan udah punya nomor HP, simpan aja nomor HP ku Kang, nanti WA aja. Bisa kok nanti aku tuntun insya Allah sebelum ke sana lewat video-video short, nanti aku playlist ya Kang ya. Tapi sekali lagi saya mohon, aku mohon dengan amat sangat, golok harus ditempatkan di tempat yang semestinya atau peruntukannya. Jangan cemari tradisi dan budaya leluhur kita yang sangat luhur ini. Itu aja permohonanku Kang. Karena di sini aku juga bersama-sama adik-adik belajar tani, belajar ternak, juga belajar gerak seni. Maka aku selalu bilang sebenarnya tidak ada apapun yang dimiliki secara pribadiku dan salam budaya yang kecil ini, tidak ada apapun yang dimiliki. Ya semua punya leluhur. Makanya Akang atau siapapun boleh buktikan, tanya bagaimana kita waktu di sana. Aku tetap menundukkan kepala, aku tetap berjabat tangan dan mencium tangan para guru. Aku nggak ngerasa usiaku lebih tua dibanding siapapun yang aku cium tangannya, apalagi terhadap yang lebih tua dari usiaku. Karena kita diajarkan oleh guru, apalah guna ilmu setinggi apapun ilmu tanpa adab. Itu aja yang selalu aku tekan, karena itu kan ada di diri kita, ego itu, merasa itu. Jadi buat aku Tangerang, Banten itu, atau Banten lah pada umumnya, Jakarta juga, Bekasi juga, Depok juga, Bogor juga, dan seluruh Jawa Barat itu banyak abah-abah, akang-akang yang lebih berilmu gitu ya Kang ya. Tapi kalau Akang memang minat, nanti kita saling kirim. Sumpama Akang mau tanya yang mana, kirim aja video pendeknya dari lewat WA. Contohnya ya Kang, ini contoh, balik lagi bagi yang ini. Contoh, si Akang belum dapat putar lipat yang ini. Contoh, ini kan ada yang dari atas ke bawah turunnya gini. Nah, ada yang dari
kanan ke kiri. Nah ini, walaupun dengan pola yang sama atau cara yang sama, dengan cara melipat jari, tapi kan ada teknik yang sedikit berbeda. Kemudian kalau dari sini, contohnya Kang, nah Kang lebih praktisnya putarnya pakai jari 2. Nah ulangi ya Kang, putar Kang. Contoh ya Kang, sekalipun sama dalam sepintas teknik, ini dari atas turun ke bawah dengan dari kanan lintas ke kiri atau luar ke dalam. Tapi untuk lanjutannya yang biasanya yang pribadi aku Kang, sekalipun ya bisa aja kalau abang-abanganku atau senior kita, tapi kalau secara pribadi aku lebih nyaman ada tempatnya. Contoh seperti yang dari atas ke bawah ini. Nah ini kan, nah ini kan lebih nyaman. Lanjutannya putarnya yang menggunakan 2 jari, yang ini Kang. Nah nyambung ya Kang ya. Tapi kalau yang dari samping luar ke dalam, nah ini lebih nyamannya saat dilipat putaran lagi menggunakan 3 jari. Contoh seperti itu Kang, kan sepintas ini sama ini Kang ya. Nah dalam putaran ini sepintas sama dengan yang ini. Nah tapi nanti kalau jika diperlambat lagi, contoh seperti itu. Jadi banyak yang menganggap ini sama, walaupun dengan teknik yang sama nih dengan yang nih. Nah kalau ini sudah begini Kang, nah ini baru tuh kembalinya gini. Nah kalau yang ini kembalinya biasa aku simpan, aku putar lagi sini. Nah sekali lagi Kang ya, pelan-pelan ya Kang ya. Nih, nah ini ya Kang, banyak yang bilang ini pola lipat jari. Terserah yang mana, aku pun nggak ingat-ingat nama-namanya, kita sepakati aja lah nih. Nah lipatan jari atau perpindahan jari dari satu jari. Kalau di sini ke adik-adik aku sering bilangnya perpindahan jari, karena kan dari kapitan yang sini berubah menjadi kapitan di sini. Ulangi, dari yang sini berubah menjadi di sini. Perpindahan gitu. Aku lebih sering nyebutnya perpindahan. Perpindahan 3, perpindahan 2. Seperti ini kan perpindahan 2 dari jempol ke telunjuk. Ulangi, dari jempol ke telunjuk. Nah sekali lagi, biasa difungsikan untuk dasar penyimpanan gitu Bang. Nih, nah ini kan hanya 2. Nah kalau lipatan 3 yang sudah 3 ini, nah atau perpindahan 3 kalau bahasa aku. Jadi perpindahan 2, ulangi. Nah ini yang biasanya dipakai untuk kesimpanan nih. Nah ini kan 2, tapi kalau yang tadi sudah perpindahan 3 nih. Nah ini biasanya aku simpan sini atau tebas, atau ini untuk diputarnya menggunakan 2 jari nih Kang ya. Tapi kalau yang dari luar ke dalam, ini menggunakan perpindahan 3 jari nih. Maka latihnya aku kan ke adik-adik begini atau berbaginya. Nah ini deket kali sama HP nih kan, baru putar. Kalau mau disimpan lagi ya simpan dari sini, mau disimpan ya simpan. Kalau nggak mau disimpan, mau simpan yang ini, simpan yang ini nih. Itu kan. Dan kemarin juga ternyata adik-adik banyak yang masih agak lemah dalam putaran jari, khususnya jari manis. Aku nggak mungkin punya kemampuan untuk mendirikan padepokan kan, karena aku anak dari orang tua dan murid dari guru. Bersyukur masih diberi izin tinggal di padepokan perguruan silat Walet Putih ini seperti yang sekarang ini. Sekalipun dia anak, dalam bicara biologis ya anak, dan bicara organisasi Walet Putih juga
ketua dewan kehormatan. Tapi kuulang lagi, ya stamina fisik aku sudah nggak sekuat dulu. Makanya adik-adik yang masih kuat-kuat itu aku support untuk terus mengembangkan perguruan Walet Putih ini kemanapun. Karena dulu tahun 97, aku kilas balik begini. Sekarang ini teman-teman aku yang dulu seperjuangan maksudnya seperjuangan itu merintis pengembangan perguruan yang kita cintai ini, atau kami cintai ini, atau kita lah ya. Ini bukan teman dalam usia, bukan ya, teman dalam perjuangan yang sama gitu, maksudnya pengembangan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Bahkan aku ya sampai saat ini belum menemuin atau menemukan kawan-kawanku itu masih se-fit dulu, dan aku yakin juga mungkin sudah sama-sama aku melemah, tapi ya mungkin lebih lemah aku lah. Malah aku kepingin mereka semua saudaraku, jika melihat video ini, ayolah bangkit lagi lah. Mana yang dulu katanya mana, aku sebut nama ini. Assalamualaikum Bang Edison, mana buatlah. Ayolah, jangan hanya setahun sekali baru ke Padepokan ini dan berkumpul sama. Mohon maaf ya Bang ya, aku niatku, tujuanku untuk membangkitkan, menumbuh kembangkan lagi, yuk kita tumbuhkan lagi, kita siram lagi biar subur lagi persaudaraan kita yang dulu. Bukan artinya ini retak, bukan ya Lur. Ini kaitan ke pertanyaan kakak kita, mana Aim? Ayolah Aim, walaupun sekarang udah jadi pejabat daerah ya, maksudnya di salah satu daerah, ayolah jangan lupa lah, suarakan lagi lah tradisi dan budaya. Karena itu warisan leluhur kita kan dididik bapak dulu untuk menjaga warisan leluhur ini, kan gitu kira-kira. Yang mana aja, karena aku ketepatan ayahku berdarah Banten, ayolah kita suku Batak juga punya senjata tradisionalnya, kita mulailah. Kita udah banyak diajarkan bapak dan yang lainnya. Jadi gitu ya Kang. Jadi ya bercampur aduk sebenarnya, dalam kesedihan juga dalam kegembiraan. Tapi aku sekali lagi, aku tidak punya padepokan dan nggak mampu, dan beruntung masih bersyukur masih diberikan izin oleh perguruan silat Walet Putih, sekalipun di dalam perguruan nama aku sebagai ketua dan kehormatannya. Tapi karena lari ke sadar diri, lari ke tarik diri lagi, aku sudah nggak sekuat dulu untuk membina adik-adik di jalur prestasi. Makanya sekarang aku ambil jalur seperti ini, akan jalur tradisi. Jelas ya kira-kira Kang ya, contoh-contoh seperti tadi. Nanti bisa kirim aja Kang. Dan Lur ya, nanti aku mau ikut juga labnya si Rian, karena dia belakangan ini semangat kali untuk buat lab lewat salam budaya. Ya ini kemarin yang candunya udah dipakai adik-adik semua, apa cingkirangnya. Jadi ujungnya pun jatuh ke kemana-mana. Tapi alhamdulillah ya tahan awet. Ini hanya warnanya, karena sering dipegang-pegang. Biasa kan kalau nutup hampir lupa. Kalau untuk masuk golo aku biasakan adik-adik harus diputar biar membiasakan memutar. Masa aku yang melanggar, jika melanggar hilap ya wajar, namanya manusia kan pasti hilap, tapi seketika harus disadarkan lagi diri kita. Nah itu ya Kang ya. Nah ini aja akan pelajari yang dasar. Kalau golonya seperti ini bentuk bilahnya, maaf ya Kang, tak salah munggal kah lurus atau betawian istilah orang. Kalau di salam budaya aku terapinnya seperti ini Kang. Nah, jengkolnya menghadap ke atas bukan ke bawah. Ini sekarang yang aku terapkan ke adik-adik, bukan untuk menjadi ciri, karena dulu guru mengajarkan seperti itu Kang. Jadi sekarang udah mulai diterapkan seperti ini Kang. Buka kunci. Nah, mau main itu ada dasarnya, nanti cara main duduknya pun dibagi kok Kang. Nah, jadi masuk ini keluar ini. Nah, tek
masuk nih, nah masuk. Jadi lebih tidak meraba untuk masuk ke sarung itu ya Kang ya. Jadi nanti pelajari aja Kang pelan-pelan. Ini yang pertama libaskan aja, libas maksudnya gini. Nah ini bahasa libas, kalau di sini bahasa libas sampai libas. Nah atau dikibaskan gitu. Yang pertama masuk lagi, yang kedua nih kakak kapit gini, nah langsung masuk. Yang kedua seret kapit langsung masuk. Baru kunci pakai jari telunjuk ini nih, tinggal kakak angkat gini aja. Nah ini udah kunci. Jadi buka kunci, tak kapit, simpan. Lebih kurang begitu Kang. Nanti kita ketemu lagi lewat WA dan sebagainya. Terima kasih buat semua seduluranku, tanpa terkecuali, tanpa seduluranku tidak akan mungkin channel ini bertahan sampai sekarang ini. Terima kasih buat semua seduluranku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.